Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Ketamakan dan keselamatan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mengamini bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha kita, melainkan semata-mata adalah rahmat. Ini keistimewaan iman kita. Kita tidak perlu membebani diri dengan segala macam ritual keagamaan, bahkan menghukum atau mengorbankan diri dan sesama untuk mendapatkan pengampunan atau menghilangkan rasa bersalah. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita dengan kematiannya di kayu salib, dan Yesus akan senantiasa melimpahkan pengampunan setiap kali kita bertobat. Dengan demikian, kita dapat melakukan kebaikan tanpa tekanan, seperti mengumpulkan ganjaran dari Tuhan. Rahmat Tuhan memampukan kita untuk menghasilkan perbuatan baik, bukan sebaliknya. Itu juga berarti bahwa kita dapat belajar, dapat mencari nafkah, dan dapat menikmati hasil jerih payah kita dengan tenang, tanpa kekhawatiran. Tetapi ada satu catatan dari Tuhan Yesus.
bahwa ketenangan tersebut dapat terusik karena ketamakan. Ketamakan membuat kita berpikir bahwa harta berlimpah dapat menyelamatkan jiwa kita. Cara berpikir yang demikian bukanlah cara berpikir orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan tidak akan membebani dirinya bagaimana menyimpan kelimpahannya, tetapi kesenangannya adalah berbagi. Tuhan Yesus telah memberi kita dengan cuma-cuma, maka kita pun memberi juga dengan cuma-cuma. Itulah kebahagiaan orang yang telah diselamatkan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami. Mampukanlah kami untuk berbagi dan mengampuni yang bersalah kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.